Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sudah siap melakukan konseling kelompok hari ini? Sudah. Insyaallah. Di sini udah pada kenal belum? Belum. Belum ya? Baik, tapi kita berdoa dulu. Wah, siap. Sebelum memulai kegiatan konseling kelompok ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjutkan perkenalan ya. Dimulai dari saya. Nah, nama saya Nala Fikria Sofiana. Kalian boleh panggil saya Ibu Nala. Saya rumahnya Wonosobo. Saya selaku ketua kelompok pada konseling kelompok hari ini. Lanjutkan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Oktavia KM Jakarta Putri dari Angkara Boyolali. Selanjutnya saya Fadiatul Inayah, asal dari Banyuwangi. Perkenalkan, nama saya Ida Ramawati dari Purwodadi. Perkenalkan, nama saya Utari, saya dari Sragen. Mas. Perkenalkan, nama saya Nurhuda, saya asal Angkara Boyolali. Perkenalkan, nama saya Dika Bungsu dari Salatiga. Baik, ini rata-rata dari luar Salatiga semua ya. Iya. Kalian udah tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum. Gini ya, jadi konseling kelompok itu merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara konselor yaitu saya dengan beberapa konseli yaitu kalian. Nanti di sini kalian akan menceritakan masalah kalian, baik itu masalah pribadi maupun masalah yang ada di sekitar kalian. Nah, tujuan dilakukan konseling kelompok ini agar kita itu saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Nanti kalian juga membantu menyelesaikan permasalahan teman kalian. Kalian membantu mengasih solusi gitu. Nah, di dalam konseling kelompok ini juga ada asas. Ada 4 asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Yang kedua asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kegiatan. Baik, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum dimulai, Ibu akan memberikan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, tentang asas kerahasiaan. Nanti kalau kalian sudah menceritakan masalah yang kalian hadapi atau masalah teman-teman kalian itu, kalian tidak boleh menceritakan ke teman yang lainnya atau ke masyarakat umum, karena ini adalah masalah pribadi, privasi ya. Kemudian selanjutnya itu ketentuan waktu. Nah, konseling kita ini dilakukan maksimal 20 menit. Setuju ya teman-teman? Setuju. Baik, langsung saja kita mulai. Siapa dulu yang mau menceritakan masalahnya? Ayo. Saya. Ya, silakan Mas Andika. Saya ingin bercerita tentang masalah saya, yaitu tentang saya belum bisa public speaking atau lebih pemalu di depan umum seperti itu. Kayak kalau masih di belakang itu saya itu bicara lancar aja gitu, kayak masih biasa gitu. Tapi di saat sudah di depan kelas atau di depan banyak orang, kayak ngisi sambutan atau gimana gitu, saya itu kayak ngomongnya aja terbata-bata, kayak grogi seperti itu. Ya intinya masalahnya kayak gitu. Ini langsung dilanjut ke teman yang lainnya dulu ya. Iya. Selanjutnya siapa? Saya. Ya, Mbak. Masalah saya yaitu saya itu udah lupa. Ketika menaruh barang itu saya kadang-kadang lupa. Udah itu aja. Baik, dilanjutkan Mbak Ida mungkin. Ya. Saya mempunyai masalah jika ada tugas ataupun uas, kalau deadline-nya masih lama itu saya kalau mau mengerjakan malas-malasan. Nah, kalau saya mau mengerjakan harus mepet deadline baru bisa gitu. Baik. Lanjutkan. Saya Bu, masalah yang saya hadapi itu kurang percaya diri. Kalau di depan banyak orang tuh saya sering grogi, terus yakin, terus kalau mau jawab pertanyaan di teman-teman itu blank gitu. Selanjutnya. Masalah saya itu yaitu lebih sering mengatur dikarenakan mungkin kurang jam Banyak kegiatan gitu ya, Mbak ya. Oke. Sudah terakhir. Masalah saya itu belum bisa menemukan motivasi untuk belajar gitu loh. Jadi sering buat apa sih belajar, buat apa sih gitu kan. Sampai sekarang masih belum bisa menemukan motivasi atau tujuannya. Masih mencari-cari Iya. gitu ya.
Nah, semuanya sudah bercerita tentang masalah pribadi kalian masing-masing. Tapi kan ini kita hanya 20 menit. Tidak mungkin untuk diselesaikan satu kali pertemuan saja. Nah, menurut kalian itu masalah siapa yang harus diprioritaskan? Andika. Kalau menurut saya sih masalahnya Mas Huda, karena itu menyangkut tentang pembelajaran dan mengganggu dia mencari ilmu gitu. Andika atau Mas Huda? Andika. Mas Huda. Huda. Soalnya kalau masalah belajar ini kompleks sekali, menyangkut masa depan. Parah ya, Mbak Iya, ya? parah sekali. Oke, Mas Huda, masalah kamu yang harus diprioritaskan. Siap makasih ya Bu. Ya. Oke, ini kan masalahnya Mas Huda yang diprioritaskan. Sekarang saya minta kepada Mas Huda untuk menceritakan sedetail-detailnya masalah yang kamu hadapi agar teman-teman di sini semua paham, kemudian bisa memberikan solusi. Baik Bu, jadi permasalahannya itu permasalahan kan saya itu contohnya ketika saya dikasih tugas dari dosen, meskipun itu DL-nya nanti jam 12 atau masih lama gitu kan, saya tidak punya semangat untuk ngerjain. Jadi cuma tugas lagi saya tinggal, dan kalau sudah mepet banget nanti ya paling cari alternatif, yaitu minta contekan kepada teman atau cari joki tugas gitu Mbak. Oh Bu, ya kayak gitu sih. Lalu itu apa Mas yang menyebabkan kamu bisa seperti itu? Jadi gini ya Bu, apa sih namanya, saya itu sudah kehilangan support saya, maksudnya itu penyemangat saya. Jadi kayak support dari orang terdekat, contoh dari keluarga, terus sama kayak teman, bukan teman sih Bu, lebih tepatnya dulu saya anggap teman, ternyata kenyataannya berbeda gitu Bu. Ada yang mengkhianati kamu seperti Ya itu? betul sekali Bu. Iya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan perihal masalah yang sudah diceritakan oleh Mas Huda? Izin, Mas Huda, jadi saya mau tanya, alasannya kenapa kok bisa kehilangan support system yang Mas Huda miliki, baik dari keluarga ataupun teman-teman dari Mas Huda? Baik, jadi gini ya Mas, kalau dari keluarga itu, pihak keluarga itu sebenarnya support, tapi kan semakin lama kan mereka juga sibuk akan urusan mereka masing-masing. Jadi saya rasa kayak tersingkirkan dari keluarga itu, jadi saya cuma bisa berusaha sendiri. Tapi ya kan orang kan nggak bisa ya berdiri sendiri gitu kan. Kalau dari teman, awalnya kan saya bantu semua teman, saya support terus, saya dukung sampai bisa gitu. Nah ketika saya punya satu masalah, itu nggak ada satupun teman yang mau membantu saya atau mensupport saya dalam hal-hal apapun itu. Jadi setelah itu kamu kehilangan Ya, semangat belajar kamu dulu. semangat untuk melakukan kegiatan itu. Izin bertanya lagi, kalau ini kan berarti kan Mas Huda sudah menyadari bahwa Mas Huda kehilangan semangat belajarnya. Nah dari kesadaran itu apa yang sudah dilakukan Mas Huda buat memberikan semangat lagi untuk Mas Huda belajar kembali yang lebih rajin kembali? Ya kalau saya itu mengambil langkah kayak saya mikir masa depan Mas. Kan kalau kayak saya kayak gini terus, saya nggak bisa ya mencapai tujuan saya seperti membahagiakan orang tua, terus ya tujuan yang lainnya di masa depan gitu Mas. Tapi ya gimana lagi, saya sudah berusaha kayak gitu, tapi kalau berusaha sendiri kan susah gitu loh Mas. Ya. Apakah sudah ada perubahan Mas? Atau Kayaknya sih belum sempurna perubahannya Mas, masih kayak gitu. Baik, Ibu kira sudah jelas ya masalahnya Mas Huda. Dari teman-teman mungkin bisa membantu memberikan solusi. Nanti semuanya ikut memberikan solusi. Mulai dari Mbak Okta atau yang lainnya dulu. Saya sih, menurut saya buat Mas Huda kayak saran aja sih, mungkin sharing seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih Mas Huda lebih memikirkan masa depan dulu, kayak nanti kedepannya mau jadi apa. Kan kita mau apapun itu kita harus berpendidikan dan juga berketerampilan. Nah, kita itu belajar, kita kan mencari berpendidikan itu Mas. Nah, kalau sekarang kan Mas Huda baru kuliah, dari kuliah itu kita membutuhkan juga mungkin embel-embel sarjana lah untuk menyokong diri kita di pandangan masyarakat. Nah, untuk itu Mas Huda kayak menyusun aja kayak jadwal seperti itu untuk
memberikan target-target dari Mas Huda, apa yang ingin dicapai gitu. Itu bisa dipajang di kamar aja untuk motivasi Mas Huda buat belajar lagi. Mungkin seperti itu Mas. Jadi kayak membuat planning ke depannya Iya. gitu ya. Iya. Planning masa depan gitu. Baik, terima kasih solusinya. Selanjutnya ada lagi yang mau memberikan solusi? Saya Bu, Ya. solusi untuk masalah yang dihadapi Mas Huda menurut saya itu memberi penghargaan kepada diri sendiri, seperti ingin ke tempat wisata yang ingin dikunjungi, atau makan enak, atau melihat drama yang disukai. Iya, itu sambil belajar atau gimana itu? Ya, Self apa? healing gitu ya? Iya. Biar nggak bosan. Kemudian setelah gitu nanti jadi semangat belajarnya. Ya. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. menurut saya dari permasalahannya Mas Huda yang sudah dijelaskan tadi, Ya. itu kayaknya dia itu perlu memilih metode pembelajaran yang tepat. Seperti apa, Mbak? Contohnya? Seperti kan kadang kan ada orang yang kalau belajar itu harus di tempat sepi, Iya. di tempat rame. Kadang ada juga yang bisa belajar itu sambil di kafe kayak nongkrong gitu sama Sambil teman-teman. musikan gitu ya. Sambil musik, tapi nggak main loh Mbak, Iya. tapi mendengarkan aja. Kan tinggal menyesuaikan aja nyamannya di mana gitu. Baik. Ada lagi? Ya, Mbak, silakan. Mencari teman belajar baru kan tadi Mas Huda bilangnya kehilangan motivasi Teman, dari iya. teman dekatnya. Iya. Nah, mencari yang baru gitu kan biasanya kalau belajar sendiri itu susah ya Mbak. Nah, harus mencari teman yang baru gitu. Biar asik gitu ya, Oh. biar sama-sama bisa diajak sharing gitu. Ada lagi? Saya Ya. mungkin solusi Halo. untuk Mas Huda Gimana, yaitu Mas? dengan cara membuat agenda belajar yang jelas agar lab. bisa memanajemen waktu dengan tepat. Ya, hampir sama kayak Mas Andika tadi ya, Iya. buat Gimana? planning belajar. Baik, semuanya sudah memberikan solusi kepada Mas Yuda. Tapi kok ini terlihatnya kayak bosan gitu ya? Oke, biar gak bosan, Ibu ada game. Gamenya namanya game 2, darat, udara, air. Ada yang udah paham? Belum. Jadi nanti ini kayak tebak-tebakan gitu. Nanti Ibu menentukan kalian harus menebak apa. Hewan ya. Kalian menebak hewan. Ya ada di darat, udara, dan air. Nanti Ibu akan random mengacak kalian. Contohnya gimana, Bu? Misal gini, Ibu darat, udara, air. Mas Andika yang kena. Nah, pas Ibu bilang darat, nanti Mas Andika menyebutkan hewan yang ada di darat. Gitu, paham ya? Iya. Izin tanya, semisal kalau Mas Andika kan tadi darat-darat, Iya. kalau malah nyebutnya ikan gitu, dapat hukuman Iya, apa? dapat hukuman. Kesepakatan mau hukuman apa? Tidak tahu. Suruh nyanyi mungkin? Iya, nggak apa-apa. Jangan. Gimana? Males, Saya Bu. saya Saya nggak mau dibully, Bu. Terus disuruh apa? Apa ya? Ya nyanyi aja ya mungkin ya, yang asik biar gak bosan gitu loh. Ya. Tapi nyanyinya lagu Lagu anak ya. Oke, dimulai ya. Benar Bu, mau pertanyaan dulu. Itu menyebutkan hewannya satu atau Satu aja. Jangan banyak-banyak. Harap dong. Oke. Siap ya? Ya. Darat, udara, air, darat, udara, air, darat, udara, air, darat. Sapi. Oke, benar ya? Lanjut. Darat, udara, air, darat, udara, air, udara. Udara. Kupu-kupu. Bener gak? Darat, udara, air, darat, udara, air, darat, udara, air, air. Paus. Paus, air atau udara ya? Paus ya ya. Bola aja. Udah atau sekali lagi? Udah. Aja ya. Udah. Kamu takut ya? Enggak, saya duduk. Orang tua. Baik teman-teman, Ibu rasa cukup ya icebreaking-nya. Kalian sudah terlihat semangat lagi. Baik Mas Huda, tadi kan teman-teman sudah memberikan solusi dan solusinya itu semuanya bagus. Ibu harap dari Mas Huda itu ada yang bisa dilakukan. Pertama kan ada solusi itu planning,
Yang kedua memilih metode belajar. Kemudian ada yang mencari partner teman belajar baru. Kemudian self reward. Nah, itu Ibu harap Mas Yuda bisa melaksanakan salah satu solusi dari teman-teman tadi. Ya. Nah, Mas Yuda. Ya baik Bu, mungkin nanti saya akan coba yang planning terlebih dahulu ya Bu. Itu mungkin saya akan coba sama yang punyanya Mas Andika yang tentang tujuan hidup tadi. Yang buat tujuan. Ya, itu saya akan coba tulis, saya tempel di kamar saya nanti supaya ingat terus. Dan nanti sekiranya saya saat membuat planning belajar dan saya emang benar-benar butuh teman baru, teman belajar baru, nanti saya akan mencoba mencari teman belajar baru. Tapi ya nggak mudah sih Bu, ya Soalnya kan susah ya Mas, ya, cari teman yang benar-benar bisa dipercaya kan susah ya, kayak gitulah. Pasti. Ya gitulah. Nanti saya akan coba semua. Semoga kamu istiqomah menjalankan itu ya Mas ya. Ya. Terus juga semoga ada perubahan di dalam diri kamu. Amin. Ibu tunggu laporan perubahan kamu ya di pertemuan selanjutnya. Siap Bu. Baik, berhubung waktunya sudah hampir habis, Ibu akhiri kegiatan konseling pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh melanjutkan kegiatan kalian kembali. Ya Bu, terima kasih. Kejadian itu apa? Bu.